Halo traders and investor, kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Nico. Kemarin Bitcoin drop cukup besar sekitar 15% dan menembus support trendline Ascending Triangle. Ascending Triangle sendiri biasanya itu pola yang bearish, ditambah lagi sejak beberapa minggu lalu, dari Januari lebih tepatnya, Bitcoin membuat bearish divergence, yang artinya saat price action menunjukkan higher high, RSI menunjukkan lower high. Terlebih lagi terjadi di time frame 1 hari atau daily, yang dampaknya cukup besar. Tapi kemarin Bitcoin breakdown pada saat weekend, yang kebanyakan manipulatif terjadi di antara weekend, karena volume transaksi yang kecil saat big fund atau bandar besar menghabiskan waktu weekendnya. Jadi lebih baik kalau weekend kita tidak lihat chart, maksimalin waktu weekend bersama keluarga dan orang terkasih, dan tenangin pikiran. Kemungkinan Bitcoin akan konsolidasi dalam beberapa hari ke depan. Bitcoin tertahan support di 51.000. Ini masih belum clear menurut saya. Ini apakah membuat higher low atau tidak dapat naik lebih tinggi dari all time high kemarin, akan membuat lower high, yang artinya tanda-tanda tren akan balik arah. Tapi kalau lihat dari chart Bitcoin yang dipegang oleh institusi besar pada trading floor resmi di Chicago, Bitcoin membuat gap, di mana kalau gap turun itu akan kemungkinan besar akan terfill atau naik kembali. Dan pada chart ini Bitcoin belum breakdown dari Ascending Triangle. Maksud saya belum fix ya, karena ini closingnya belum terlihat jelas. Kalau kira-kira ini akan naik kembali ke area $60.000, berarti Bitcoin akan membuat fake out di sini. Kalau bikin fake out ini artinya sangat-sangat bullish. Kemungkinan besar Bitcoin akan breakout kalau naik lagi masuk ke area Ascending Triangle dan breakout melebihi all time high 64.000, Bitcoin akan lanjut naik ke target selanjutnya sekitar $81.000. Jika tidak, ini valid, Bitcoin akan berbalik arah, kemudian konsolidasi sebelum akhirnya retest menurut saya minimal ke area target dari Ascending Triangle sendiri, yaitu 43.000. Biasanya terjadi melebihi dari target bertepatan di all time high sebelumnya, area 41.600 ada support. Bitcoin di time frame 4 jam terlihat bearish karena membuat lower high dan lower low. Selanjutnya kita lihat Ethereum. Ethereum daily terlihat masih bullish, bertahan di area support psychological $2.000, yang pada video sebelumnya saya bikin taking profit area 60% di area $2.000. Karena $2.000 menurut saya angka bulat yang kebanyakan orang akan membulatkan angka itu untuk take profit dari trade mereka. Kita extend aja ya. Ethereum kalau breakdown dari $2.000, support selanjutnya di area $1.700. Ethereum 4 jam terlihat ke depannya Ethereum akan konsolidasi, dan juga Ethereum membuat lower high, yang artinya kurang baik untuk tren pada saat ini. Supportnya di antara 1.750 sampai 1.850. Setelahnya kita XRP. Akhirnya XRP keluar juga dari zona konsolidasi yang cukup lama sekitar 2 tahun dan melewati tertinggi di 2020 dan membuat momentum yang kuat untuk breakout lagi dari area $0,9. XRP menurut saya sangat-sangat bullish pada saat ini, closing di atas $1,1 atau pada saat ini high, yang artinya melanjutkan tren. Resistance XRP berada di $1,9, lalu resistance selanjutnya berada di $2,4 yang menjadi resisten pada tahun 2018. Pada time frame 4 jam, sama seperti koin-koin sebelumnya, XRP dalam beberapa hari ke depan akan konsolidasi. Kalau Bitcoin naik, XRP akan mengikuti ke area resistance atau bahkan lebih, menuju target selanjutnya di $2,4. Kalau Bitcoin drop, XRP kemungkinan akan ikut tertarik turun juga ke area support di $0,9. Selanjutnya kita lihat Dogecoin. Dogecoin sangat unik ya, karena koin ini diciptakan berdasarkan meme atau jokes dan tidak ada project real selain dari untuk memes itu. Kita bisa lihat dari history dari Dogecoin tersebut. Dari tahun 2020 stay, harganya sangat-sangat murah sekali,
sekian, 0,00 bahkan. Kemudian naik cukup tinggi pada bulan Januari dan Februari karena Elon Musk membuat lelucon tentang Dogecoin ini yang mengaku dirinya adalah CEO dari Dogecoin ini. Kemudian harganya mulai naik 800% karena tweet Elon Musk tersebut. Kemudian Dogecoin naik lagi sangat-sangat tinggi sekitar 500% karena banyak orang di luar sana tidak percaya dengan global financial system dan menganggap Dogecoin lebih baik daripada sistem perbankan. Menurut saya Dogecoin ini sangat beresiko ya bagi orang-orang yang telah profit dari Dogecoin, segera amankan profitnya. Untuk orang yang baru ingin invest pada saat ini, menurut saya siapkan resikonya. Ini sering terjadi pump and dump di dunia kripto. Buat pemain lama mungkin itu sudah biasa, untuk pemain baru harap hati-hati supaya tidak rugi. Dogecoin kemungkinan akan konsolidasi atau retest lagi ke area $0,23 atau bahkan terkena dump lagi sampai $0,08. Karena tidak banyak yang bisa di teknikal di sini, menurut saya ini sangat-sangat parabolik dan sangat-sangat beresiko. Sekian pada update kali ini, semoga kita semua cuan dan salam cuan kripto, cuan terus.